Hadis ini selalu dipakai oleh penjilat-penjilat. Hadisnya sahih, tapi dipakai orang yang tidak mau nahi mungkar. Kenapa kau diam? Kita mesti taat kepada pemimpin. Ma aqamu fikumus shalah. Menengok kaki celana tajam, menengok bayar zakat fitrah pakai duit tajam, menengok kaki tidak rapat sembahyang tajam, menengok kemungkaran pura-pura pejam mata. Padahal ada hadis lain, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kau menengok kemungkaran, robah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa biqalbi, dengan hati. Dengan hati macam mana? Benci menengok perbuatan. Boleh kami datang ke rumah Ustaz? Tidak. Kenapa? Karena kalau kau datang foto-foto, nanti kau posting, disangka orang aku suka sama perbuatan kau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi, namanya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Ibunya orang beriman berarti istri Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang mengejek istri Nabi, sama dengan mengejek ibu kandung kita sendiri. Ummu Salamah, dia dipanggil Ummu Salamah. Nama dia Hinda binti Abi Umayyah, Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha, Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi berkata, innahu, sesungguhnya, taukid, penekanan makna. Inna, sesungguhnya, yusta'malu alaikum, ista'mala yasta'milu, memakai, ustu'mila yusta'malu, dipakai, diangkat, digunakan, alaikum, bagi kamu, umara, jamak dari amir. Kalau satu amir, kalau dua amirani, kalau tiga umara, pemimpin-pemimpin. Nanti ada pemimpin-pemimpin kamu itu, amir-amir kamu. Kalau kita berjalan bertiga, kita mau pergi ke Pasir Pangarayan, idza kuntum salasatan fi safarin, kalau kamu 3 orang musafir, falyu'amiru ahadahum, angkat seorang amir. Di mana kita nanti berhenti ngisi minyak, di mana kita nanti buka puasa, di mana kita nanti istirahat. Nah, kalau udah kita angkat dia, fata'rifuna, nanti pemimpin kamu itu ada yang kamu tahu perbuatannya. Watungkiruna, dan ada pula yang kamu ingkari perbuatannya. Yang namanya manusia pasti ada baiknya, pasti ada buruknya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak berbongkol. Pasti manusia ini fata'rifun, ada yang kamu suka, watungkirun, ada yang kamu ingkari, yang kamu tak suka. Dari mulai amir dalam perjalanan,
amir dalam rumah tangga, suami, amir dalam tingkat Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Wali Kota, Gubernur, Presiden. Fata'rifun, ada yang kamu suka, wa tungkirun, ada yang kamu ingkari. Faman kariha, siapa yang benci, ditengoknya perbuatan amirnya tadi tak cocok, mungkar, kariha, benci dia. Benci menengok orangnya atau perbuatannya? Perbuatannya. Faqad bari'a, maka dia selamat. Kalau kamu tengok dia tak betul, kamu benci menengok perbuatannya, kamu selamat. Sudah tahu dia tak betul, datang pula kita berfoto-foto sama dia. Senang pula hati kita, senang hati dia, karena dimanfaatkannya kita. Tak selamat kita di hadapan Allah. Wa man angkara, siapa yang mengingkari. Kalau sekedar benci dalam hati, diam. Di atas itu angkara, diingkarinya dengan perbuatannya. Salah kau Pak, tak betul perbuatan kau tuh Pak, curang kau Pak, penipu kau, pembohong. Faqad salima, selamat dia. Nanti di hadapan Allah semua ini akan ditanya kita di hadapan Allah. Walakin, tapi, man radiya, siapa yang senang. Penipu, pembohong, makan duit umat, penjahat, senang hati dia menengok. Kau itu kan pembohong, penipu, penjahat. Subhanallah, aku udah ngefans sekali sama dia. Walakin man radiya wa taba'a, dan dia ikut, senang hatinya dan diikutinya pula. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nuqatilahum, bagaimana kalau kami perangi mereka, kami pancung kepalanya, kami bunuh dia, kami matikan dia? Apa kata Nabi? La, tak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka sholat, selama dia masih sholat, jangan kamu perangi dia, jangan kau pancung kepalanya, jangan kau ikut sholat subuh kau tikam jantungnya. La, ma aqamu fikumus shalah, selama dia sholat. Bagaimana kalau dia berzina, mabuk, menipu, membohong, mendusta, tapi dia tetap sholat? Dari mana kau tahu dia sholat? 30 malam dia safari Ramadan, datang dia ke masjid kami, dikasihnya keramik 2 kotak. Maka kata Imam Nawawi, maksudnya la yajuzul khuruj alal khulafa, tidak boleh memberontak melawan khalifah bimujarradil zulmi wal fisqi, kalau hanya sekedar dia zalim, fasik, tak boleh. Malam yughayyiru syai'an min qawaidil Islam, selama dia tidak merubah kaedah-kaedah agama. Tapi kalau dia duduk acaranya live di TV, bulan puasa diletakkannya minuman, wahai seluruh rakyatku, puasa ini hanya melemahkan badan, membuat etos kerja berkurang, dan ekspor kita berkurang karena produksi berkurang karena karyawan puasa. Mari kita sama-sama membatalkan puasa hari ini. Oh, itu boleh dia diperangi, karena dia sudah merusak kaedah agama Islam. Ada rupanya pemimpin di dunia ini pernah mengajak orang minum, membatalkan puasa siang Ramadan. Ada. Namanya Habib Bourguiba, Presiden Tunisia, digulingkan oleh Presiden Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin pun digulingkan juga oleh Arab Spring, angin bertiup di Arab,
Pertama bertiup di Tunisia waktu buruh mati bunuh diri, susah cari kerja, tak ada lagi gunanya hidup. Bergejolak Tunisia, tumbang. Anginnya berhembus sampai ke Mesir, tumbang. Anginnya berhembus sampai ke Irak, tumbang. Anginnya berhembus sampai ke Libya, tumbang. Setelah pemimpin-pemimpin Islam ini bertumbangan, Gaddafi meninggal, Saddam Hussein meninggal, barulah rakyatnya sadar, rupanya ulah Amerika. Menyesallah, menyesal kami menggulingkan Saddam Hussein kemarin. Katanya Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal. Mana pemusnah massal? Covid bukan dari Irak. Kalau Covid itu dari Irak, tak Covid namanya, Covid. Rupanya ulah Amerika semuanya. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini selalu dipakai oleh penjilat-penjilat. Hadisnya sahih, tapi dipakai orang yang tidak mau nahi mungkar. Kenapa kau diam? Kita mesti taat kepada pemimpin. Ma aqamu fikumus shalah. Menengok kaki celana tajam, menengok bayar zakat fitrah pakai duit tajam, menengok kaki tidak rapat sembahyang tajam, menengok kemungkaran pura-pura pejam mata. Padahal ada hadis lain, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kau menengok kemungkaran, robah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa biqalbi, dengan hati. Dengan hati macam mana? Benci menengok perbuatan. Boleh kami datang ke rumah Ustaz? Tidak. Kenapa? Karena kalau kau datang foto-foto, nanti kau posting, disangka orang aku suka sama perbuatan kau itu. Kalau diposting di Instagram, oh suka Ustaz misalnya. Tak bisa kita bilang saya benci sama perbuatannya, sama orangnya saya tak benci. Macam mana? Bisa rupanya dipisahkan. Ini perbuatannya, ini orangnya, dipisah. Makanya jangan sampai ada senang dalam hati kita. Tapi kalau dia bertaubat, taubat nasuha, hilang perbuatan jahatnya, apakah kita putuskan tali silaturahim? Tidak. Udah jelas Pak Kades ini membawa duit satu desa 1 miliar. Bulat-bulat duit itu dibawanya ke Pekanbaru untuk karaoke. Tahu, kenapa tahu? Orang perangkat desanya ikut cerita orang tuh, kami kemarin mabuk-mabuk kami di Pekanbaru. Ini fotonya. Mau pula datang buka bersama di rumah Kades. Oh kenapa datang? Kalau kita tidak menyambung silaturahim, putus kita di hadapan Allah. Kita harus membela dia. Kalau membela tuh bela fakir miskin, bela anak yatim, bela du'afa. Kalau kau membela fakir miskin dan du'afa, itu namanya membela. Kalau ke rumah penguasa dan orang kaya, bukan membela, menjilat. Jelas? Kalau ke bawah itu membela, kalau ke atas menjilat. Jangan jadi penjilat. If you lost your idealism, you lost everything. Kalau kau kehilangan idealisme, maka kau kehilangan segalanya. Kata-kata Ustadz Saidul Amin dalam buka bersama kemarin sore di Universitas Muhammadiyah. Nah, kalau kita ngutip, sebutkan kutipannya dari mana. Jangan terus kita kutip, hebat kali dia, rupanya punya orang. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan, disebutkan dalam Sahih Muslim. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, yang fasik, yang aniaya,
kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah halal darahnya ditumpahkan di pancung? Maknahu. Setelah sebutkan hadisnya, sebutkan maknanya. Maknahu, maknanya. Man kariha biqalbihi. Siapa yang ada rasa benci di hatinya, benci dia nengok perbuatan orang. Walam yastati, dia tak sanggup. Ingkaran, tak sanggup mengingkari biadin dengan tangan. Walal lisanin, tak sanggup dengan lidah. Salah kau Pak Kades, ini duit 1 miliar ini kan duit desa nih. Kenapa kau bawa ke karaoke? Tak sanggup dia. Dari rumah udah siap, begitu sampai di rumah kasih teh manis, selamat menunaikan ibadah puasa Pak. Faqad bari'ah, dia sudah selamat minal ismi, dari perbuatan dosa. Kalian pun nanti gitu, pulang tamat dari UIN, tamat dari Universitas Muhammadiyah, tamat dari UNMRI, tamat dari UIR, tamat dari Lancang Kuning, pulang ke kampung. Sampai di kampung, berjumpa dengan RT-nya mabuk, RW-nya sakau. Lalu kalian kumpulkan jamaah Riyadhus Shalihin. Jamaah, habis ini kita bakar rumah RT ini, halal darahnya. Masih ingat itu hadisnya? Ma'aqamu fikumus shalah, selama mereka masih sholat, selama mereka tidak merubah kaedah agama Islam, tak boleh. Tapi mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Antum benci menengok perbuatan. Kalau ada rasa benci dalam hati antum, faqad bari'a minal ism. Saya benci. Saya membuat pengajian anak-anak muda di musola dekat rumah kami Pak Ustaz. Tapi kalau untuk datang ke rumah RT yang sakau, RW yang mabuk nih, kami tidak akan datang. Ada rasa benci dalam. Tiba-tiba pas Idul Fitri keluar fotonya. Rupanya udah datang dia minum-minum, ketawa-ketawa pula sama Pak RT tadi. Terkejutlah jamaah Riyadhus Shalihin. Katanya Bapak benci ini foto Bapak. Cumanalah dikirimnya pula THR. Enak. Saya awalnya itu benci. Rupanya benci itu karena tak kenal. Setelah kenal rupanya baik orangnya. Baik rupanya orangnya sopan, orangnya. Salah kita kemarin membenci Pak RT itu. Baik orang. Tapi uang 1 miliar itu dibawanya karaoke Pak, dibuatnya dosa. Ya namanya juga manusia. Manusia itu kan tak lepas dari silap dan salah. Kemarin Bapak yang berapi-api waktu di masjid. Karena saya belum kenal, bukan karena belum kenal, alun mandape. Sekali haram tetap haram, sekali benci tetap benci. Nanti kita akan ditanya di hadapan Allah. Karena saat di Pekanbaru kamu seorang mahasiswa, hanya person sendiri. Tapi setelah balik ke kampung mengajar Riyadhus Shalihin, kamu bukan seorang siswa, tapi kamu seorang alim yang akan diikut. Antum di situ punya jamaah Riyadhus Shalihin. Jamaah ini punya istri, punya menantu, punya mertua. Jadi kalau dia berbaik-baik ke antum, dia bukan berbaik ke antum secara personal, tapi berbaik karena di belakang antum ada jamaah. Sekarang waktu di Pekanbaru masih belajar, masih kuliah, you are a student. Kamu seorang pelajar. Tapi setelah kamu pulang, kamu jadi imam, kamu menyampaikan Riyadhus Shalihin, kamu punya jamaah dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian sore. Sekarang kalau ada orang berbaik-baik ke kamu, Pak RT, Pak RW yang fasik, yang zalim berbaik-baik ke kamu, dikasihnya kamu kain sarung, dikirimkannya THR dan paket, dia sesungguhnya berbaik ke kamu atau karena kamu punya jamaah? Karena kamu punya jamaah. Kalau kamu tak punya jamaah, mau dia berbaik begitu? Dipandangnya pun tidak. Itu kan tim sukses RT yang dekat-dekat di kamu.
wa adda wazifatan, dengan rasa benci dalam hati menengok perbuatan zalim tadi, kamu sudah selamat dan kamu sudah menunaikan kewajiban. Wa man angkara, siapa ini? Di level yang paling bawah rasa benci dalam hati. Level yang atas wa man angkara, siapa yang ingkar. Kariha tak nampak di dalam. Tapi kalau udah naik di atas kariha, angkar. Siapa yang ingkar? Bihasbi taqatihi, sesuai dengan kemampuannya. Ada yang ingkar dengan tangan, ada yang ingkar dengan lisan. Min hadhil ma'siyah, dari perbuatan maksiat ini. Wa man radiya bi fi'lihim, siapa yang ridha, senang, tak ada rasa benci sedikit pun dan tidak mengingkari perbuatan Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus tadi. Wa taba'ahum, dan diikutinya pula. Diajaknya pula jamaah Riyadhus Shalihin untuk berlembut-lembut. Ayolah, jamaah pun segan, ayolah kami ikut. Fahuwal 'asi, maka dia termasuk pelaku perbuatan maksiat. Jadi levelnya pertama kariha, benci. Di atas benci, angkar, ingkar. Ingkar dengan tangan, ingkar dengan lisan. Yang melawan, yang mengikut, yang menurut, radiyah, merasa ridho, merasa tenang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita istiqomah ingkar kepada kemungkaran. 189. Kalau menurut bab as-sadis, ke-6. Hadis yang ke-6 dalam bab ini. Tapi kalau dari awal 189 hadis. An ummil mu'minin, dari ummil mu'minin. Tadi ummil mu'minin juga Ummu Salamah. Ummil mu'minin juga Ummul Hakam. Namanya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Dia dulu pernah menikah dengan anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Bercerai dengan Zaid bin Harithah, dinikahi Nabi. Untuk membatalkan hukum jahiliyah, zaman dulu tak boleh menikahi mantan istri anak angkat. Zaman dulu. Datang agama Islam, dibatalkan hukum ini. Nabi menikahi, yang menikahkannya Allah. Falamma qada Zaidu wa tara, ketika sudah habis masa iddah si Zaid. Tak ada nama Abu Bakar Siddiq dalam Quran, tak ada nama Umar dalam Quran, tak ada Utsman dalam Quran, tak ada Ali dalam Quran, tapi Zaid ada. Falamma qada Zaidu wa tara, ketika Zaid sudah menceraikan Zainab. Zawwajnakaha, kami nikahkan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab untuk membatalkan hukum jahiliyah. Itulah Zainab binti Jahsy. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai Zainab fazi'an, dalam keadaan cemas, khawatir apa yang akan menimpa umat ini nanti kalau dia sudah meninggal. Apa kata Nabi? La ilaha illallah. Jadi kita ketika cemas itu la ilaha illallah. Tengok, itu sunnah. Kalau cemas, maka hembusan napas itu la ilaha illallah. Karena nenek-nenek kita, mak-mak kita dulu, la ilaha illallah, budak nih macam setan. Awalnya bagus, ujungnya itu tak betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dahsyatnya fitnah akhir zaman. La ilaha illallah, wailun, celaka. Wail artinya dua, nama neraka dan neraka wail. Ada satu lagi artinya wail, celaka. Nama kamu siapa? Waili, nerakaku.
wailun, celaka. Lil Arab, celaka bagi Arab. Kenapa Arab yang dikhususkan? Karena yang pertama menerima Islam bangsa Arab. Jadi bukan hanya Arab, kita pun bisa. Wailul lil Melayu, wailul lil Minangkabau, wailul lil Bugis, wailul lil Sunda. Kenapa? Min syarrin, dari kejahatan. Qadiq tarab, kejahatan sudah mulai dekat. Kejahatan sudah mulai dekat. Dari mana Nabi tahu? Nabi tahu karena diberitahu malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa udah dekat? Futihal yauma, hari ini sudah dibukakan. Apa yang dibuka? Min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhi. Tembok Ya'juj wa Ma'juj sudah futihah, sudah dibukakan. Siapa yang memasang tembok itu? Dzulqarnain. Inna Ya'juja wa Ma'juja yufsiduna fil ard. Ya'juj dan Ma'juj sudah membuat kerusakan di muka bumi. Dibuatkanlah temboknya oleh Alexander the Great, Iskandar Dzulqarnain. Wa halaqa bi usbu'aihi, Nabi melingkarkan jarinya. Jari yang mana? Al-ibham. Ibham, ni ibham. Wallati taliha, dan setelah ibham. Mana setelah ibham? Dilingkarkannya jari. Faqultu ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ala sababata ma'qudatun ma'al ibham. Nabi menjadikan telunjuk dan jari ibu jarinya menjadi lingkaran. Wa dhammahuma, disatukannya. Jari telunjuknya membengkok satu dengan saratakal halaqatis saghirah, sampai dia seperti lingkatan bulatan kecil. Fiha syai'un minal faraq, ada lubang kecil di tengah. Begitu penjelasan hadis. Nanti kalau antum mengajar, kalau datang antum waktu penjelasan ini bisa menjelaskan. Tapi kalau tak datang, cemana kemarin itu ya, cari-cari videonya, udah hilang pula. Nah, telepon kawan, ingat kau waktu hadis ini dijelaskan Ustaz Somad, yang nomor berapa itu? Yang nomor 6, yang katanya menunjuk ibu jari dan setelahnya begini atau begini atau begini atau entah, aku pun waktu itu udah balik kampung pula. Siapa lah yang kita telepon ya? Telepon dah, rupanya yang pengajar subuh ini udah mati semua. Dia mau menjelaskan hadis ini tahun 2035. Antum 2035 masih sehat lagi. Faqultu, lalu aku katakan, ya Rasulullah, ana haliku, apakah kami nanti akan binasa waktu di akhir zaman itu? Apakah kami ini nanti akan binasa, dibinasakan Allah, dihancurkan Allah kami? Wa fina salihun, kan ada orang soleh di antara kami, kan ada wali-wali Allah. Apa mungkin kami nanti akan dimatikan, dibinasakan, padahal di tengah kami banyak ulama-ulama orang soleh? Apa kata Nabi? Naam. Ini dalil bahwa kalau ada orang soleh, azab itu turun atau tak turun? Tetap turun. Jangan terlalu pede. Alah, nyantai aja lah, tenang aja, masih ada lagi ustaz-ustaz kita, nggak akan turun azab. Kata Nabi, naam, turun azab. Kenapa turun azab? Idza kathural khabasu, idza apabila kathura banyak, al khabasu kalau di dalamnya banyak khabas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Khabas maksudnya adalah al-fusuq, perbuatan fasik, wal fujur, perbuatan dosa. Maksudnya
Khabas secara umum maksudnya dosa. Tapi kalau dikhususkan lagi maksudnya dalam hadis ini kalau banyak perbuatan zina dan ustadznya diam. Tetangga berselingkuh, perumahan, rapat-rapat, tahu, diam. Ditangkap sama Pak RT, Pak RW, di sidang di kantor Siskamling, tiba-tiba lepas dia. Kemarin yang ditangkap jamaah Riyadhus Shalihin itu mana? Itu yang naik motor itu lepas. Kenapa? Rupanya ngasih 20 sak semen untuk buat polisi tidur. Diam menengok banyak perbuatan zina, perselingkuhan. Bahkan ada channel khusus, channel yang isinya orang mengumbar cerita perbuatan zina. Pertanyaan-pertanyaannya pun memang sekitar itu. Gimana dulu awalnya buat zina? Ada channel-channel dan dibiarkan serah. Padahal sangat bisa itu dicegat oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itulah digunanya dipilih, diangkat supaya ada hukum. Kenapa kita tinggal macam tak ada hukum? Diucapkan, disampaikan. Kalau diam, sibuk membahas zakat fitrah 2,5 kilo atau 2,7 atau 3, berapi-api kalau udah membahas masalah 2,7 3 kilo. Pas diajak Ustaz bahas tentang masalah zina yang merajalela, biarkan aja lah, dunia ini udah begini dah. Pokoknya kita fokus ke berasnya aja. Kok membahas masalah darah haid, darah nifas, berapi-api. Membahas darah di Palestina, udahlah, Palestina itu dari kita kecil mudah gitu. Ustaz apa ini? Ustaz hantu. Anahliku, apakah kami ini nanti akan dibinasakan, akan dihancurkan, akan diturunkan laknat, azab, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, wa finna solihun, padahal masih ada orang-orang soleh, orang baik. Naam, kata Nabi. Ya, turun azab. Gara-gara apa? Idza kathural khabas. Kalau banyak perbuatan dosa, secara khususnya perbuatan zina. Zaman dulu, laki-laki kalau mau jumpa sama perempuan diambillah ujung lidi, dicucukkan di antara papan. Lalu perempuan itu pun di atas menengok. Rumah ini rumah papan. Laki-laki di bawah itu mencucuk. Tengoknya. Itu miss call itu. Dia pun pura-pura turun ke bawah. Ya, mak, aku turun ke bawah ya. Nampaknya ayam kita mau makan, katanya. Turunlah dia ke bawah. Itu pun tak bisa berzina karena banyak orang. Maka laki-laki itu mau ke masjid, perempuan itu dituliskannya lah surat. Tuliskan surat, diletakkan ini. Begitulah zaman sekarang. Begitu mudahnya cari di FB, nampak namanya, hai. Kalau kucing, kalau anjing, kalau buaya, hai. Sami belum keluar lagi videonya, sudah nanti keluar. Kira-kira dengan canggihnya teknologi ini, orang makin berzina ini makin mudah atau makin payah? Makin mudah. Malam 14 Februari Valentine, hotel-hotel di kota-kota besar, kabupaten, provinsi, full hotel melati. Tapi hanya dipakai 1 jam. Kenapa dipakai 1 jam? Berzina. Berapa banyak? Hotel pura-pura picing mata, tak pernah nanya, kalian dah nikah atau belum? Kenapa? Karena dia mesti bayar listrik, bayar air. Orang tidak datang. Inilah di-fullkan malam ini. Pernah rupanya owner itu, pemilik itu bertanya, buat aturan, jangan kasih masuk kalau tak ada surat nikah. Hotel apa namanya yang bertanya begitu? Hotel syariah. Makanya kalau menginap di kota hotel syariah, istri bertanya,
Kau di mana? Abang udah sampai di tempat kerja, keluar. Sudah. Hotel mana? Hotel Syariah. Begitu selesai bininya nelpon, dia pun keluar. Nah, ini hotel Syariah. Nah, habis itu pergi deh keluar. Begitulah jahatnya manusia akhir zaman. Fitnah akhir zaman luar biasa. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Muttafaqun disepakati, alaihi atasnya, disepakati atasnya, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat memuat hadis ini dalam kitab mereka, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ketiga, hadis terakhir 190. As-sabi' menurut hitungan bab yang ketujuh. An Abi Sa'idin Al-Khudri. Kalau mau baca sambung, kalau kalian ngajar nanti, An Abi Sa'idinil Khudri. Qul huwallahu ahadun. Kalau nyambung, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Zalikum fiskun. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru. Kalau nyambung, zalikum fiskunil. Nunnya itu namanya nun wiqayah. Nanti pulang disuruh orang mimpin tahlil. Dek, pimpin dulu tahlil. Bapak batuk pula nih, kata. Padahal dia mau ngetes sebetulnya itu. Mau ngetes mengangkat menantu. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Langsung dicoretnya di daftar menantu. Kan sedih kali itu. Kau kenapa tak jadi menantu bapak? Gara-gara nun. Kan gara-gara akidah. Akidahnya dah Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni, khatam Riyadhus Shalihin, IP 4. Kan sedih kali itu. Gagal diterima hanya gara-gara nun. Langsunglah ditulisnya di buku diarinya. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi carunan gak lama. Gara-gara nun kita berpisah dek, kata dia. Maka sejak itu dia setiap mengaji dicarinya ayat yang tak ada huruf nun. Apalah itu? Kulu. Makanya setiap dia imam itu tuh saya ditanya, kau kenapa tak ada ayat lain? Karena ayat lain itu mengingatkan aku pada sakitnya hati. Boleh untuk buatkan video pendeknya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, iyyakum wal julus, jangan kamu duduk-duduk fit turuqat, di pinggir jalan. Jangan kamu duduk di tempat orang banyak lalu lalang. Sekarang itulah yang paling dilakukan orang. Duduk-duduk di pinggir jalan, itulah sekarang yang merajalela. Mana yang dilarang Nabi 14 abad yang lalu, itulah yang dibuat orang sekarang. Apa maksudnya? Itu kafe-kafe di pinggir jalan. Merajalela, duduk pinggir jalan. Duduk sekali duduk 3 jam. Pesannya gelas kecil. Duduk situ 3 jam. Kan kasihan yang punya. Dia bayar listrik, bayar air. Kameranya CCTV-nya dari tadi mengarah. Mau diusir tak? Duduk aja sudah apa? Rupanya untuk pakai wifi. Tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok sini, tengok sana. Kalau direkam lah itu pakai CCTV, kemudian dipercepat. Iyyakum wal julusa fit turuqat, jangan kalian duduk-duduk di jalan. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana min majalisina buddun. Kami memang mesti duduk di pinggir jalan, karena memang kerja kami menjaga ruko, berdagang, jual kurma, jual sapi.
jual mentega, jual beras. Tak mungkin kami jual dalam rumah. Kami memang mesti duduk pinggir jalan. Macam manalah kami ini? Natahaddatsu fiha. Kami bercerita, ngobrol. Faqala, Nabi SAW bersabda. Ini menunjukkan antara Nabi dengan sahabat itu dialog, bukan monolog, bukan cakap searah. Nabi kalau ngomong itu, sahabat itu bisa juga komplain. Jangan kalian duduk pinggir jalan. Ya Rasulullah, kami kerjanya di pinggir jalan. Cemanalah kami ini, kalau tak kerja kami tak makanlah Nabi ini kan. Jadi jangan bayangkan Nabi itu hanya berkata searah. Siapa yang melawan masuk neraka. Tidak begitu. Maka saya kalau ngajar tidak searah, dua arah. Habis pengajian ada tanya jawab. Kalian pun gitu juga nanti kalau balik. Buka setengah jam baca Riyadhus Shalihin, sisanya tanya jawab. Dari maghrib ke isya ngaji tak usah panjang-panjang. Maghrib ke isya. Kalau buka pengajian malam dari maghrib ke isya, otomatis jamaahnya maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah. Habis maghrib ke isya, bagi ada keluangan waktu yang mau tanya jawab silakan. Yang bisa hadir, yang tak bisa tulis di kertas, yang tak bisa kirim ke nomor WhatsApp berikut ini. Begitu selesai balik semua, kirim orang itu nomor soal sampai 100. Apa kata Nabi? Qalu ya Rasulullah. Maka jawab Nabi, fa idza abaitum illal majlis. Kalau memang kalian mesti juga duduk di pinggir jalan, tak terelakkan lagi, fa'atut tariqa haqqahu, maka berikanlah hak jalan. Apa hak jalan itu? Wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah? Apa hak jalan wahai Rasulullah? Qala yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ghaddul basar bukan memicingkan mata. Kalau memicingkan mata, ghabbid al-ain, ghammidul ain, ghammadha yughammidu, taghmidul ain. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Yang kedua, wa kafful adza, jangan mengganggu orang lain. Diri kita jangan mengganggu. Kok nampak ada orang mengganggu juga tahan, jangan sampai dia mengganggu orang. Yang ketiga, raddus salam, balas salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wan nahi. Yang ketiga, wal amru bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Yang kelima, wal nahyu anil munkar. Antum kalau diminta kultum, usahakan jangan supaya ngomong tuh ngalor ngidul tak tentu arah gitu. Kebetulan subuh ini kita mau Idul Fitri di ujung Ramadan. Ustadz yang akan menyampaikan malam ini berhalangan karena satu dan lain hal. Dan kebetulan ada pula kita lihat mahasiswa kita baru pulang kampung. Persilakan untuk menyampaikan tausiah. Itu sampaikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Kadus, pengurus masjid, nenek mama, alim ulama, cedik pandai dan gadang dari Mogala dan ketek dari Sebinang. Jadi di awal itu kita lancar dulu. Jangan sebenarnya saya nggak bisa ini, tapi kan di awal tuh bangkitkan dulu pede, lancar nih, mukadimahnya itu lancar. Setelah itu tak lancar tak apa-apa. Awalnya itu mesti lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Kadus, alim ulama, cedik pandai, nenek mama yang didudukan selangkah, ditinggal seranting, batangnya sampai bersandar, daunnya sampai benaung, akarnya sampai baselo. Lancar. Setelah itu apa yang mau disampaikan? Sekarang ini fenomena banyak sekali orang duduk di pinggir jalan. Kata Nabi, iyyakum wal julusa fit turaqat. Tapi kata sahabat, kami sibuk ya Rasulullah, memang kami di pinggir jalan. Maka kalau memang begitu, uqtut tariqa haqqahu, berikan hak pinggir jalan. Wa ma haqqahu ya Rasulullah, apa haknya Rasulullah? Kata Rasul, ada 5. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama,
2, 3, 4, 5. Demikianlah yang saya sampaikan. Jadi usahakan ngomong itu terarah. Nah, ini cerita tentang apa sih, kayak gitu, ini, gitu, ini. Tak tentu arah. Pulang dari pengajian tuh, antum bingung, jamaah lebih bingung. Jadi kata Nabi ada 5. Pertama, waddul basar, tundukkan pandangan. Yang kedua, kaful adha, tahan, jangan mengganggu orang dan tahan orang yang mau mengganggu orang. Yang ketiga, raddus salam, membalas salam. Yang keempat, al-amru bil ma'ruf. Yang kelima, nahi anil munkar. Cukup. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Kata orang kampung, anak kau tuh kuliah di Fakultas Syariah? Tidak. Fakultas Usuluddin? Tidak. Di mana dia? Dia Fakultas Pertanian dan Peternakan. Hafal dia hadis itu. Iyalah, baru dikaji Rabu kemarin. 2 hari mau balik kampung. Masih panas lagi di kepala. Hadis ini hadis ke-7 kalau dihitung dalam bab. Dan kalau dilihat dari awal kitab Riyadhus Shalihin itu nomor 190. Dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Cengang orang di kampung. Ingat dia isi kitab Sahih Bukhari dia tahu, Sahih Muslim dia tahu, Riyadhus Shalihin. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Lengkap, cocok lah ini untuk menantu. Memang inilah yang dicari-cari, wow banget. Tapi salahnya anak saya udah nikah semua, Pak Ustaz. Muttafaqun alaih. Itulah kaji kita subuh ini.